Sebagian dari pasien saya yang usianya rata-rata di sekitar angka 50, 60 tahun, mulai banyak yang nanya, "Dok, makan apa dok yang bagus untuk mencegah pikun?" Atau, "Apa yang harus saya lakukan dok supaya tidak gampang lupa? Akhir-akhir di usia segini saya jadi gampang lupa." Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas ada sekitar 7-8 tips yang bisa Anda ikuti untuk mencegah pikun di usia senja, atau bisa mencegah pikun di usia dini ya, lebih awal. Dan karena pasien saya banyak yang bertanya di usia 50, akhirnya judul saya mencegah pikun di usia 50 tahun. Padahal sebenarnya ya kalau kita di medis, pikun itu dikenal sebagai demensia. Kalau di dunia medis, kondisi ini ditandai dengan penurunan kemampuan kognitif yang signifikan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau Anda yang sudah mulai lupa sampai ganggu aktivitas sehari-hari nggak? Kalau iya, coba deh konsultasikan ke dokter, terutama dokter spesialis saraf misalnya. Kemudian, demensia bukanlah merupakan penyakit tunggal, tetapi sekelompok gejala yang mempengaruhi memori, pemikiran, dan kemampuan sosial seseorang. Ada beberapa faktor resiko. Yang pertama tentu saja adalah usia. Usia kita tidak bisa rubah ya. Jadi semakin bertambahnya tahun, usia kita akan semakin bertambah. Jadi resiko demensia meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 65 tahun. Mungkin pasien-pasien ini sudah mulai nih ngalami gejalanya sering lupa di usia 50-an, jadi banyak yang sudah mulai nanya, makan apa nih supaya bisa tetap fokus, bisa konsentrasi, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau dipraktekkan saya, jadi selain saya jelaskan ke mereka apa yang akan saya jelaskan juga pada video kali ini, saya bantu dengan salah satu terapi yaitu akupuntur. Terapi tradisional dari negeri tirai bambu yang masih efektif sampai hari ini. Kemudian ada faktor genetik. Jadi riwayat keluarga dengan demensia juga dapat meningkatkan resiko. Tapi bukan berarti tidak bisa kita cegah. Jadi misalnya ada orang tuanya atau ada kakek atau neneknya yang punya riwayat demensia, ini juga akan lebih besar kemungkinannya Anda terkena demensia. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dicegah. Kemudian kesehatan jantung ya. Kondisi yang mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah, ini jantung dan pembuluh darah, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, dan diabetes juga akan meningkatkan resiko untuk terjadinya pikun atau demensia. Jadi ini ada kaitannya dengan pembuluh darah semuanya. Makanya makanan-makanan yang meningkatkan kesehatan jantung itu juga akan meningkatkan kesehatan otak. Kenapa seperti itu? Semua organ kita mendapatkan nutrisi, mendapatkan oksigen itu dari darah. Pembuluh darah ini seperti jalur pipanya. Jadi kalau air bisa masuk di rumah Anda ya, itu bisa lancar, itu karena pipanya bersih, tidak ada sumbatan, tidak ada hambatan di sana. Ketika pembuluh darah kita di tubuh kita ini bersih, maka suplai oksigen, suplai makanan, nutrisi ke organ-organ, terutama di jantung dan otak ini akan lancar ya. Akhirnya mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Kemudian gaya hidup. Nah, faktor resiko lainnya adalah karena gaya hidup. Merokok. Jadi merokok ini kita tahu sendiri ya, dia akan merusak epitel dari pembuluh darah kita. Kemudian konsumsi alkohol berlebihan, kurang olahraga, dan pola makan yang tidak sehat juga dapat meningkatkan resiko. Jadi makanan-makanan yang meningkatkan inflamasi atau peradangan, ini akan membuat pembuluh darah kita banyak terjadi radang dan akhirnya tertutup oleh plak-plak. Karena dari mekanismenya ya, ketika dia radang, dia luka, akhirnya ada zat-zat tertentu seperti kolagen, kolesterol, kalsium itu akan bertindak sebagai plester. Semakin tebal plesternya akan semakin menyumbat si pembuluh darah kita. Kemudian cedera kepala. Ya, riwayat cedera kepala parah dapat meningkatkan resiko demensia pada masa mendatang. Lalu dari cedera kepala, kemudian depresi. Orang-orang dengan depresi berat dan berkepanjangan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami demensia. So, jadi ada istilahnya kalau hidup harus bahagia. Gejala nih, kita masuk ke gejalanya. Yang pertama ada namanya kehilangan memori. Jadi kesulitan mengingat informasi yang baru dipelajari, kemudian tanggal-tanggal penting atau peristiwa. Mungkin coba cek jadi kalau Anda yang wanita nonton video ini, mungkin sebagian besar yang nonton ini wanita, coba cek ke suaminya, tanggal pernikahan kapan? Oke, saya cuma bercanda. Kemudian yang kedua ada kesulitan berkomunikasi.
kesulitan menemukan kata-kata yang tepat atau memahami percakapan. Mungkin yang dulunya diajak ngobrol nyambung, kemudian belakangan ini diajak ngobrol kok susah gitu ya nangkepnya. Nah, boleh deh dicek. Kemudian disorientasi, kebingungan tentang waktu, tempat, dan orang. Kemudian kesulitan melakukan tugas sehari-hari, kesulitan menyelesaikan pekerjaan rumah, mengelola keuangan, atau mengingat cara melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan. Kalau ada hal baru, agak kesulitan, itu wajar. Tapi kalau sudah biasa dilakukan, kok belakangan ini agak susah melakukan kebiasaan tersebut, coba diperiksakan. Kemudian perubahan perilaku dan kepribadian, ada perubahan mood, kemudian depresi, kecemasan, atau perilaku yang tidak biasa. Coba dicek kembali. Sekarang kita masuk ke pencegahan nih. Kita garis bawah dulu, pencegahan. Untuk menghindari pikun atau demensia di usia tua, ada beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan penelitian kesehatan dan gaya hidup. Ada beberapa langkah. Yang pertama, aktivitas fisik teratur. Ya. Olahraga. Jadi rutin berolahraga seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan merangsang pertumbuhan sel otak baru. Kemudian latihan keseimbangan dan fleksibilitas, yoga atau tai chi dapat membantu menjaga keseimbangan dan fleksibilitas yang juga baik untuk kesehatan otak. Jadi kalau kita bicara, ini kan judul besarnya aktivitas fisik nih. Kalau kita bicara olahraga, itu saya biasanya menyampaikan ke pasien-pasien ada 4 nih yang penting. Jadi yang pertama resisten training. Mungkin orang-orang awam bilangnya ngangkat beban, entah itu gym atau Anda ngangkat beban sendiri. Aku tulis di sini ya, angkat beban. Kemudian yang kedua kardio ya. Jadi seperti jalan kaki, bersepeda, berenang itu termasuk kardio di sana. Kemudian yang ketiga ada namanya stretching. Stretching itu bahasa Indonesianya perenggangan. Nah, mungkin orang-orang yang biasanya latihan bela diri atau yang suka olahraga pasti familiar dengan perenggangan. Kemudian yang keempat yaitu latihan keseimbangan atau balance. Keseimbangan. Nah, yoga, tai chi ini masuk ke keseimbangan. Kalau yoga juga masuk ke perenggangan. Jadi kalau bisa Anda lakukan keempat-empatnya. Bukan kalau bisa ya, usahakan lakukan keempat-empatnya. Karena ini akan melatih, selain melatih tubuh fisik Anda, ini juga bisa melatih otak Anda. Tadi aktivitas fisik yang pertama, kemudian kita masuk ke pola makan yang sehat. Pola makan atau ya kita bilang healthy diet lah. Healthy diet. Jadi ada diet Mediterania, yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, dan minyak zaitun dapat membantu mencegah kesehatan otak. Jangan diet terlalu rendah lemak, karena lemak juga dibutuhkan oleh otak kita. Kolesterol ya. Kemudian kurangi gula dan lemak jenuh. Mengurangi konsumsi gula dan lemak jenuh dapat membantu mencegah peradangan dan kerusakan sel otak. Ini sudah sering kali saya bahas di beberapa video saya sebelumnya terkait dengan diabetes dan penyumbatan. So, gula, kemudian di Indonesia mungkin kita lebih banyak makan goreng-gorengan. Ini menyebabkan inflamasi bagi tubuh kita. Jadi secara sistemik, terutama di pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darah kita mengalami inflamasi, luka di sana, ada radang, otomatis zat-zat yang ada di dalam darah tadi, contohnya seperti kolesterol, kemudian ada kolagen, ada kalsium, dia akan segera menutupi radang tadi sebagai plester. Akhirnya akan menumpuk di sana. Lama-kelamaan akan jadi plak gitu. Kemudian yang ketiga, stimulasi otak. Bisa melakukan pendidikan berkelanjutan. Ya, jadi ada orang-orang yang terus belajar, baik itu secara formal, Anda mau kuliah lagi atau mau sekolah lagi, ambil kursus online, bebas, apapun itu. Intinya terus belajar dan menambah pengetahuan. Seperti membaca, belajar bahasa yang baru, atau mengikuti kursus online. Kemudian hobi, ya seperti bermain alat musik, TTS ya, teka-teki silang, atau bermain catur yang dapat menstimulasi otak. Mungkin kalau Anda sering nonton film-film China ya, Anda lihat orang-orang tua itu main mayong, tujuannya apa sih? Atau orang-orang main catur supaya mengasah otaknya agar tidak cepat pikun. Kemudian yang keempat, sosialisasi. Jadi ada namanya interaksi sosial. Jadi aktif berinteraksi dengan keluarga, teman, dan komunitas dapat mencegah isolasi sosial yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Jadi orang-orang yang suka bersosialisasi keluar, punya banyak teman, ini lebih sedikit ya
resiko untuk menjadi pikun dibandingkan orang-orang yang hanya mengurung diri di kamar sendirian. Kemudian kegiatan sukarela. Terlibat dalam kegiatan sukarela atau organisasi masyarakat dapat memberikan rasa tujuan dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi coba Anda cari tips dari orang-orang yang umurnya panjang di atas 90 tahun. Salah satunya tips mereka adalah sosialisasi, terus kegiatan sukarela, pasti ada ini. Coba Anda cek. Kemudian yang kelima adalah tidur cukup. Nah, kualitas tidur, pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Cukup dan berkualitas, bukan hanya berkualitas ya. Ada yang bilang, pokoknya deep sleep 1 jam aja udah. Enggak, jadi harus cukup dan berkualitas setiap malam. Tidur yang buruk dapat mempengaruhi fungsi otak dan meningkatkan resiko demensia. Kemudian rutinitas tidur, ini juga penting. Jadi rutinitas tidur yang konsisten dengan jam tidur dan bangun yang teratur. Sudah pernah juga saya bahas. Yang keenam, mengelola stres. Mengelola stres tentu saja akan berbeda bagi setiap individu atau setiap orang. Ada yang suka musik, ada yang suka membaca, ada yang suka jalan-jalan, meditasi, dan sebagainya. Cari mana yang cocok untuk Anda. Tidak bisa dipaksakan, harus dengar musik, atau harus meditasi. Enggak. Jadi ini hanya contoh aja relaksasi dan meditasi. Jadi silakan Anda cari mana yang cocok buat Anda. Buat yang pengen belajar hal baru, misalnya pengen belajar meditasi, silakan. Pengen belajar untuk mengatur atau mengelola nafas, silakan. Jadi aktivitas rekreasi melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti berkebun, mendengarkan musik, atau melukis. Kalau saya pribadi, saya suka berkebun. Ya nanam-nanam gitu. Yang ketujuh, kontrol kesehatan. Ada pemeriksaan rutin yang saya sarankan ya kalau untuk Anda semua yang masih normal, usianya masih muda, misalnya di bawah 30 tahun atau sekitar 30-40 tahun. Coba cek rutin setahun 1 kali. Ketika sudah ada gejala atau sudah ada penyakit tertentu, konsultasikan pada dokter Anda. Mungkin setahun bisa 2 kali atau 3 kali, tergantung dari dokter Anda ya. Jadi kontrol kesehatan ini penting. Kenapa? Jadi ketika Anda tidak pernah kontrol, tidak tahu nih apa nih yang sudah mulai rusak nih organ saya nih. Kan tidak mungkin organ tiba-tiba rusak stadium 4 gitu misalnya. Misalnya ginjal nih. Kita lihat kreatinnya gimana, kemudian kita lihat EGFR-nya gimana. Kalau Anda tidak pernah periksa, tiba-tiba sudah muncul gejala macam-macam dan diperiksakan loh stadium 4. Jadi tidak ada penyakit yang tiba-tiba terus parah gitu, enggak ada. Jadi harus Anda cek rutin, minimal 1 tahun 1 kali. Oke, rutin pemeriksaan kesehatan dokter, memantau tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan sebagainya. Ya, fungsi-fungsi organ lain. Ini hanya perwakilan saja. Obat-obatan. Nah, buat Anda yang sudah harus mendapatkan medikasi tertentu, harus mendapatkan obat-obatan ketika sakit penyakit tertentu, ikuti anjuran dokter untuk pengobatan kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, hipertensi yang dapat mempengaruhi kesehatan otak. Dan saran saya adalah ketika Anda konsultasi, tanyakan apa yang Anda tidak mengerti, ya, minta penjelasan dari tenaga medis atau dari dokter yang melayani Anda. Yang terakhir, yang ke-8, menghindari kebiasaan buruk. Nah, merokok salah satu kebiasaan buruk. Jadi berhenti merokok karena merokok dapat merusak pembuluh darah dan mempercepat penuaan otak. Sekali lagi, makanan-makanan atau apapun itu yang merusak pembuluh darah, dia akan mempercepat kerusakan organ. Salah satunya adalah otak. Alkohol, batasi konsumsi alkohol karena konsumsi alkohol berlebihan juga dapat merusak sel otak. Oke, jadi ini adalah 8 tips yang bisa Anda ikuti untuk mencegah pikun, terutama pikun di usia dini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa Anda mengerti, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Sekarang kita masuk ke pencegahan nih. Untuk menghindari pikun atau demensia di usia tua, ada beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan penelitian kesehatan dan gaya hidup. Yang pertama, aktivitas fisik teratur, ya. Kemudian pola makan yang sehat. Pola makan atau ya kita bilang healthy diet lah. Kemudian yang ketiga, stimulasi otak. Bisa melakukan pendidikan berkelanjutan, ya, jadi ada orang-orang yang terus belajar. Kemudian yang keempat, sosialisasi. Jadi ada namanya interaksi sosial. Kemudian yang kelima adalah tidur cukup. Nah, kualitas tidur, pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas.